Tidak terkejut, karena apa? Sejak dari awal kasus ini terjadi kan sudah penuh dengan upaya untuk lolos. Yang pertama, merancang skenario, dan kalau skenario itu bisa berjalan dengan baik, dia akan lolos. Tapi ternyata gagal. Upaya berikutnya, kita semua tahu kan, di tengah persidangan berjalan, tiba-tiba ada gugatan petun, dan ini tidak dirilis oleh pengacaranya. Nah, maka analisa kami Kompolnas ketika melibatnya, ternyata penyakitnya ini banyak yang sudah parah, ada benar-benar loh. Maka harus kita lakukan langkah-langkah untuk melakukan amputasi. Saya menyebutnya sebagai gerakan radikal kultural. Harus radikal, harus berani. Karena kalau tidak, ini akan berkelanjutan terus. Benalu ini sudah semakin kuat. Kalau sudah semakin kuat, satu-satunya cara kalau itu dipohon kan harus kita pangkas. Kalau penyakit itu sudah susah diobati kan harus diamputasi. Ini saya kira harus dilakukan. Nah, kami melihat beberapa hal. Satu, misalkan penguatan organisasi. Tetapi itu perlu dukungan politik dari kita gitu, agar kekuatan, karena kita tahu ya banyak masalahnya, ada ranjau-ranjaunya di dalam. Banyak gitu ya. ranjau. Iya, sehingga Pak Presiden mengatakan selesaikan dengan tuntas, dengan transparan. Pemerintah, ini yang dikatakan Pak Presiden, pemerintah percaya Kapolri bisa menyelesaikan ini, tapi jangan terlalu lama. Saya selalu dengar hati-hati. Kamu bukan orang sembarangan. Puluhan tahun jadi reserve. Bukan nggak tahu deh cara. Dia kan sebagai bos mafia, dia tahu dari caranya keluar dari. Orang waktu saya tanyain segala macam, ada saat dia nangis, ada saat dia senyum, seperti kira-kira bahasa isyarat, lu nggak tahu siapa gua kali ya gitu. Soal gerakan bawah tanah di kasus Verdi Sambo, Kompolnas saya tidak terkejut. Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Benny Mamoto mengaku tak terkejut ada gerakan bawah tanah di kasus Verdi Sambo. Karena menurutnya, sejak awal kasus ini bergulir sudah terendus indikasi adanya gerakan yang ingin membebaskan atau meloloskan Verdi Sambo. Upaya gerakan bawah tanah itu, kata Benny, termasuk dengan adanya gugatan pihak Verdi Sambo ke Presiden dan Kapolri di tengah kasus ini berlangsung. Sebelumnya, Verdi Sambo sempat menggugat Presiden RI Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta. Gugatan tersebut terkait pemberhentian tidak hormat pada mantan Kadif Propam Polri itu. Ini pun meyakini gerakan bawah tanah ini tak akan berhenti dan akan terus berlanjut sepanjang kasus ini masih bergulir. Menurutnya, akan ada upaya-upaya lain dari pihak tertentu untuk meringankan hingga meloloskan jerat pidana pada terdakwa Verdi Sambo. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut ada gerakan bawah tanah yang meminta terdakwa Verdi Sambo dibebaskan. Benny mengatakan pernyataan Mahfud MD tersebut bermaksud untuk memberi peringatan kepada seluruh pihak khususnya penegak hukum yang menangani kasus Verdi Sambo. Ada gerakan bawah tanah minta Sambo dibebaskan. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada gerakan bawah tanah yang meminta terdakwa Verdi Sambo dibebaskan. Mereka kabarnya bergerilya untuk sengaja mempengaruhi vonis Verdi Sambo. Namun Mahfud MD menjamin Kejaksaan Agung tetap independen dan tak akan terpengaruh akan hal itu. Jika ada yang mengatakan pelaku adalah seorang aparat hukum berpangkat brigjen, Mahfud siap membantu menghadapinya. Mahfud mengatakan hal ini sangat mungkin terjadi. Pasalnya banyak orang tertarik kepada kasusnya Verdi Sambo. Tuntutan hukuman penjara seumur hidup bagi terdakwa Verdi Sambo. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman penjara seumur hidup bagi terdakwa Verdi Sambo. Mantan Kadif Propam itu dituntut penjara seumur hidup lantaran dianggap mendalangi pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 17 Januari 2023 menilai Verdi Sambo secara sah terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir J sesuai dengan pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain itu, jaksa menilai unsur pembunuhan berencana merampas nyawa orang lain dan unsur lain dalam pasal 340 terpenuhi. Oleh karena itu, dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan. Kemudian pada Rabu malam 18 Januari 2023, dua anggota Polri tewas tertabrak KRL
komuter lain di lintasan kereta jalan Kebon Pedes, Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Menurut Kapolsek Tanah Sereal Kompol Surya Korbana Aibda AP, 38 tahun, anggota Polsek Tanah Sereal, dan Bribka ER, 37 tahun, anggota Peleton 3 Kompi 4 Yon B Satbrimob Polda Jabar. Surya menerangkan pihaknya telah memeriksa 2 orang saksi. Menurut keterangan, 2 polisi itu terlihat sedang berdiri di pinggir rel kereta sekitar pukul 23.00 WIB. Mahfud MD bongkar ada geng gerilya bebaskan Ferdy Sambo. Siapa saja? Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap adanya gerilya dilakukan segerombolan pendukung Ferdy Sambo. Kelompok itu bahkan berusaha memengaruhi pengadilan agar Sambo terbebas dari kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Penjelasan Mahfud disampaikan dalam wawancara yang ditayangkan SCTV Sabtu 21 Januari 2023 kemarin. Menurut Mahfud, geng pendukung mantan Kadif Propam Polri itu bergerak mulai dari pengaruhi jaksa hingga kuasa hukum. Meski begitu, geng pro Sambo itu tetap menghadapi perlawanan. Di sisi lain, terdapat juga kelompok yang mendorong agar Sambo tetap diberi hukuman setimpal. Mantan Wakapolri bela anak buah Ferdy Sambo, tak ada pelanggaran profesi masuk pidana. Mantan Wakapolri Komjen Pol Kroseno membela anak buah Ferdy Sambo dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Oek Kroseno dihadirkan sebagai saksi meringankan oleh tim penasihat hukum terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria Jumat 20 Januari 2023 kemarin. Menurutnya, dalam kasus pelanggaran profesi tak seharusnya dibawa ke ranah pidana. Menurut Oek Roseno, Hendra DKK cukup dikenakan hukuman etik profesi. Mantan Kadif Propam itu mengatakan kasus yang menimpa Hendra DKK bisa dimungkinkan karena kesalahan yang tidak disengaja. Seorang polisi, kata Oek Roseno, bisa saja melakukan kesalahan yang tidak sengaja atau lalai dalam melakukan olah TKP, sehingga kesalahan demikian menurutnya tak bisa langsung dikategorikan sebagai obstruction of justice. Sebelumnya di persidangan, Oek Roseno tak menyangka mantan anak buahnya Hendra Kurniawan terlibat kasus perintangan penyidik. Menurutnya, Hendra Kurniawan dinilai mencintai Propam. Hendra Kurniawan disebut sosok berintegritas tinggi. Oek Roseno juga mengungkapkan Hendra Kurniawan adalah sosok yang berintegritas tinggi. Kemudian penasihat hukum menanyakan terkait PINMAS yang dimiliki Hendra.